Kenapa? Untuk memperkuat otot Buya. Alhamdulillah, salam belakangan. Dari bicara sebenarnya kakak ini, karena beliau lebih tua, ambilan yang usia juga. Tapi simpel dengar tuh, ini kata-kata dari Kiai Amin beberapa ya. Anak-anak muda seperti macam-macam profesinya. Enggak, profesinya satu, dua orang. Hanya hobinya beda-beda. Kadang-kadang sapi. Biasa pegang sapi. Sama simbolik seperti itu. Simbolik dagang lontong, dagang gembok, dagang layangan, dagang jangkrik, dagang biji karet, dagang roti di kereta api. Orang tua nggak tahu. Apa ya? Profesinya setelah ada usia 40 ke atas, ya, satu nggak pernah berubah. Wajah wajar umurnya masih muda. Jadi sekarang ngumpulin antus dia. Dagang sapi, dagang kambing. Kambing CF, sapi CF atau CF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau bukan karena perintah Buya, simbol ini ada di sini. Meskipun tanpa perintah tetap ada di sini. Jadi kedapatan hati untuk ada di sini sudah ada di hati simbol. Perintah kedua, lebih simbol utama, tidak ketentuan hati ada di sini. Pertama-tama saya ucapkan dan minta maaf kepada Buya yang diberikan sabar mengajar simbol ini. Sebagaimana beliau mengajarkan alat laki perempuan di Majlis Taklim terus di Pondok Pesantren Amisom ini. Yang ngomong maafnya agak kecepatan. Simbol ini baru aja kena pinggang, lumpuh bengkok sudah. Lumpuh, diwujudkan lumpuh. Kenapa? Kirang awal ya. Jadi Simpuli ucapkan banyak terima kasih kepada dia yang sabar mengajar Simpuli. Beliau memakan waktu itu setengah jam, kadang-kadang 40 menit, seberapa jam buat pendekatan Simpuli dengan hati beliau. Ini sudah berjalan setahun 4 bulan Simpuli belajar ilmu sama dia. Ya belajar ilmu yang susah-susah, belajar bacaan sholat yang baik dan benar dan gerakan-gerakan sholat yang baik dan benar. Hanya itu, tidak lebih. Agak. Maksudnya, alhamdulillah, masya Allah benar. Diajarkan semua. Nikmat dari Allah. Kalau saya tahu sudah jadi lagi nih, Simpuli dalam seminggu tidak akan wajib ada. Majlis Taklim semua Simpuli atur, mundur. Ada yang lebih utama buat Simpuli, tidak mengajar. Apa? Belajar ilmu lebih mulia ketimbang sekadar mengajar ilmu. Kenapa? Kalau terus mengajar tanpa tambahan, akhirnya Simpuli jadi nipu umat. Simpuli nggak mau seperti itu. Simpuli utamakan menuntut ilmu, tidak mengajar ilmu. Ada yang alamat di Syekh Buya Abdullah Mukhtar dan yang lainnya. Bapak Kiai Ahmad Syekh yang datang ke Al-Busro pertama kali, alhamdulillah ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Haji Amin terwujud yang beliau datang tidak hanya sekedar menghadiri maulid, datang tidak hanya sekedar berharap dari Buya, tapi juga berharap dari kita semua. Jangan lupa tusuk Pak Syekh. Itu yang wajib. Saya nggak musuh ada sibuk, nggak mau sih. Kalau saya nggak mau musuh Pak Syekh untuk nggak dibagi duit. Kenapa saya datang dari Jakarta bermodal? Kemudian kalau wali kota Pak Fahmi ya, baru ketemu nih, alhamdulillah. Jadi saya datang kemarin itu datangnya sudah 2 tahun 4 bulan, disiksa sama budak 1 tahun. Tahu disiksa? Kagak diajarin sama budak 1 tahun. Disuruh minum aja, disuruh minum, jalan ya jalan. Dia makinnya agak itu terlebih dahulu. Dia agak itu Simpuli itu tidak hendak lulus lagi memungkinkan kesehatan badan. Kemana? Siap. Setahun disiksa sama dia. Ya Allah, gimana caranya? Kata kemarin mengambil ilmu, tapi yang jadi sumber pengambilan nggak peduli kan? Saya sadar
sulit untuk didapat tanpa keredoan seorang guru. Jadi saya samarin, ayo kemana ngambil ilmu? Karena saya iri kepada alim tuh, pagi buya ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar, saya nunggu di atas sampai tidak, tak balik-balik buya. Kalau saya simpulin ngantos bahasa Sunda, simpulin sama orang yang duduk di depan dia, ngambil ilmu, standar simpulin, standar ambil. Selagi dia masih banyak umur, masih banyak umur, banyak umur, masih kuat 20 tahun lagi, sebenarnya masih kuat. Jangan salah, diajarin dulu simpulin. Cuma amal oleh Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyhadu wa tabari ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asyhadu wa tabari ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asyhadu wa tabari. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Simpulin nggak bisa basa-basi ya, tahu simpulin. Langsung saja pada lainnya atau sasarannya semua amal wakil. Kalau kita ada sesama, kita jangan di kehidupan sosial sana kemari, kita mengenali dan kita kenali orang berilmu. Ada 3 hal yang wajib kita berdoa untuk menggapai kebahagiaan hidup dalam beragama. Ada 3 hal yang wajib kita kalau pengen mendapat kebahagiaan hidup dalam beragama. Kalau kebahagiaan hidup dengan masing-masing harus kita cari duit. Sekolah tinggi-tinggi tidak bisa, tapi untuk mendapat kebahagiaan hidup dalam beragama hanya para wali Allah yang memberikan cara-cara dan ulama yang menuntun cara sinyalkan apa yang kita jalani untuk mendapat kebahagiaan hidup kita dalam beragama. Salah seorang perempuan salehah, kalau tidak salah beliau bernama Ummu Abdillah, Zawju Abdillah As-Sadi, Allah Ta'ala anha. Beliau tahu Al-Aish fi liqa'i man syaraha sadra fi liqa'i ya salam. Al-Aish fi liqa'i man syaraha sadra fi liqa'i. Ibu ini tak terangin karena ibu yang berani. Untuk simpulin habis ngomong di sini kita boleh lihat. Untuk ini harus lihat. Ngasih tahu dengan isyarat, ngasih tahu dengan solusi tetap. Yang simpulin salah, jadi simpulin nggak boleh terangnya. Tapi karena diperintah, semua orang masih bisa simpulin. Untuk yang ada ilmunya, nih pegang ini dia kan belum hidup. Al-Aish fi liqa'i man syaraha sadra bi liqa'i. Satu. Yang dulu ke al-iqbal Allah. Dan yang ketiga al-i'rad an dunya wa ahliha. Untuk mendapat kebahagiaan hidup, kita tahunya lagi perempuan. Al-Aish fi liqa'i man syaraha sadra bi liqa'i. Mana bebas. Seseorang, laki dan atau perempuan, hidupnya dianggap punya arti, punya amanah. Dia bahasa Sunda paham nggak? Bahasa Jakarta ada, paham? Enggak paham saya pakai bahasa Inggris. Itu susah lagi deh. Hidup seseorang dianggap bermakna dalam pandang agama. Hidup seseorang dianggap berarti, punya nilai kehidupan kesehariannya. Bukan karena harta dan bukan karena jabatan, bukan. Seseorang itu dianggap hidupnya punya makna, punya arti. Kapan? Ketika dia berjumpa dengan orang yang menjadikan hati dia bunga. Dia sudah senang, hati dia senang. Bunga. Seseorang dianggap hidupnya punya arti, punya makna. Kapan? Ketika dia berjumpa dengan seseorang yang menjadikan bunga hati dirinya. Apa ya? Simpulin bismillahirrahmanirrahim. Tidak kurang 17 tahun tidak pernah menuntut ilmu lagi. Setelah dulu simpulin para ulama dia sangat kuat Allah dan orang tua simpulin pulang ke Allah 18 tahun yang lalu. Tidak belajar ilmu agama lagi. Bisa dan bisa. Oh, tidak belajar lagi. Cari guru di mana yang layak untuk bisa simpulin ambil ilmunya. Tidak sekedar ilmu.
kepada mereka. 17 tahun, hampir 18 tahun. Allah telah berkehendak, kita ketemu dengan Abu Ya. Ketemu, sudah. Hati mulai bicara, hati mulai berkata, hati mulai menghayal dan. Tingkat sampai akhirnya disiksa 1 tahun, baru Buya mau ketemu Jackson Goreng. 1 tahun, mau 1 tahun. Wah, dia datang ke Buya. 6 bulan disiksa seperti Goreng, dia tak hal. Waktu pulang alat aja Goreng sama setahun. Sampai di akhir Goreng, ya ada Goreng lupa nih. Goreng belum ziarah ke makam dulu, Buya habis Goreng bikin ini. Buya kamu berkehendak memberikan ilmu pada Goreng dengan jaharkan Habib ngerti akhlak bahwa Goreng ini harus datang ke makam dulu biar datang Goreng sana dengan gaya dan cara Fatihah kelas selesai nggak terlalu lama baru Buya terbuka hatinya mau mengajarkan Goreng sampai pada siang hari ingat Al-Aish bileqa'i man syarah sadra bileqa'i. Makna hidup jadi berarti kapan ketika kita berjumpa dengan seseorang yang hati kita bunga dia hati terus punya alhamdulillah ya Allah terima kasih banyak bunga ada anda sampai 20 tahun simping nganggur ketemu ya ibu kegembiraan hati hati dah gembira tenaga keluar dengan sendirinya. Wow, berita apapun tapi hati dia tidak membuahkan penderitaan. Baik. Kedua, orang itu dulu ke ala ipar Allah. Orang yang bisa memberikan sentuhan kegembiraan hati kita ketika berjumpa dengan dia, mesti juga ada nilai tambahnya. Dia mau memberikan tuntunan arahan dirinya untuk mendapatkan ilmu agama dari dia pribadi sehingga kita dalam kehidupan tak pernah bergeser ke sana dan kemari. Orang itu mesti ada ilmu paling tidak menuntun kita untuk mengetahui hal-hal yang sebagai kewajiban kita untuk bisa dapatkan kebahagiaan hidup melalui nilai agama. Diajarkan agama sebagaimana arah dan dengan Buya, sebagaimana Goreng dengan Buya. Jalan hati diajarkan ilmu sabar, dia ada Goreng sabar. Selesai kadang-kadang bisa sampai jam 10. Biar selesai ngajar jam 9, ya naik ke atas ngobrol 5 menit 10 menit, Goreng aku aja Goreng solorin kita. Maafin nih, agak ngerti nih, Bibi, tak maaf ayah maafin nih, minat hati nih, kerjaan Goreng begini. Itulah nilai sabar seorang ulama kepada anak didiknya. Wah, dan setiap hari disabarin ibunya, ambil tutup terbang, Goreng baru hidup berisik. Goreng sabar, ya Allah inilah hujan orang itu ilmu. Dan yang terakhir, wa'aiqrah hidupnya wa'ahliha. Untuk menjadikan orang yang punya otak tidak keracunan keduniaan yang beraneka. Berpalinglah artinya jangan sering-sering ketemu dengan orang-orang berharta yang ada nilai agama di hatinya. Ini dari saya dulu. Ilmunya ada nggak? Jabatannya insya Allah ada. Pak Fahmi, ilmunya ada, jabatannya ada. Kalau ilmu saja dan jabatan ada, dua apa? Kamu tergantung terus. Karena gila ini. Jadi diberi uang untuk mendapatkan bahagia hidup. Yang tidak ini cari orang yang bisa menggunakan hati Allah. Kegembiraan hati bukan ilmu Allah Akbar. Orang yang belajar di An-Nizam, kau hanya santai doang, tapi tidak mencerminkan kembalian hati dalam terima ilmu dia. Percuma berhenti dari An-Nizam. Kalau hati tidak gembira, buat apa? Buat apa buang-buang waktu? Jadi punya ilmu yang Allah Akbar, yang Goreng tidak pernah paham. Orang yang diajarkan tidak mencerminkan kegembiraan hati. Kegembiraan hati dalam menerima ilmu adalah syarat utama untuk mencapai apa yang kau cita-citakan kemudian hari. Hati dulu kesedihan menerima ilmu dari Buya. Oh itu syarat ya pintu terbuka untuk kau inginkan apa yang kau akan mencapai kemudian hari. Kedua, orang bisa menggembirakan kita, tapi dia mampu menunjukkan kita jalan keberuntungan hidup dalam prakteknya. Dan yang ketiga, oleh Allah dan itu nyawahinya berpalinglah anda dari orang-orang yang dari pagi sampai pagi otak tidurnya itu yang kagak-kagak agamanya tidak ada. Berpalinglah kami dari orang-orang seperti itu.
jangan sering-sering ngobrol sama orang kaya, jangan sering-sering ngobrol sama orang kaya. Kalau orang kaya tadi tidak punya nilai Islami dalam kehidupan kesehariannya. Dikurangi dengan nama mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.